Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa khilafat yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program saya kita yakni kabar petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto belak-belakan soal kelemahan dari sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia saat ini. Menurut Hasto, sistem demokrasi liberal memungkinkan setiap orang memiliki kelemahan jika dicari-cari. Kondisi tersebut membuat setiap politisi saling mengunci kelemahan masing-masing. Ya, kalau dicari kelemahannya pasti ada kelemahannya. Karena demokrasi kita demokrasi liberal, saling kunci itu terjadi. Kata Hasto dalam wawancara khusus di stasiun televisi swasta hari Minggu 17 Maret. Bagaimana polarisasi politik pemilu 2024? Apakah pesta demokrasi banyak kecurangan dari hulu sampai hilir? Apakah pesta demokrasi ini untuk siapa gitu ya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang. Alhamdulillah. Sehat Bung ya? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa. Bung Hanif, ini pemilu 2024 sudah usai. Nah, untuk orang-orang yang terekspos dengan dunia media sosial, beberapa bulan lalu mungkin adalah momen yang paling panas secara politik dalam 5 tahun terakhir. Hampir setiap kali kita membuka medsos selama masa kampanye kemarin, sebagian besar dari kita mungkin dihadapkan dengan perdebatan yang sengit antar pendukung paslon satu dengan yang lainnya. Nah, apakah situasinya kini berbeda, Bung? Apakah karena puasa lapar nggak bisa debat gitu ya, atau gimana? Silakan Bung Hanif. Ya, hari-hari ini kita disuguhkan dengan sebuah fenomena politik yang ini menjadi rentetan dari pemilu 2024 yang terselenggara bulan kemarin ya, Februari. Nah, situasi bukannya semakin mereda ya, namun juga ini masih pada situasi yang senantiasa menghangat. Nah, ya, tidak memanas sebetulnya ya. Jadi menghangat karena dimungkinkan adanya kecurangan ataupun juga pelaporan dan sebagainya. Pasca juga kemarin juga sudah diumumkan ya kan, terkait dengan siapa yang menang keluar sebagai presiden dan juga wakil presiden serta juga partai politik yang memenangkan pemilu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa situasi kondisi ini masih saja juga rentetan ya buntut dari pemilu kemarin. Nah, tentu ini kita juga memaklumi bahwa politik di dalam sistem demokrasi itu nyatanya yang pertama juga tidak bisa memuaskan ya kepada publik. Nah, yang kedua juga politik demokrasi ini telah memberikan sebuah cacat ya moral secara politik ya. Bagaimana kekuasaan itu mudah diselewengkan ya, kemudian juga mudah melanggar konstitusi dan juga mudah untuk melanjutkan sebuah kepemimpinan yang di mata publik itu dianggap tidak sah, tapi bagi mereka itu sah-sah saja. Kemudian yang terakhir, sebuah catatan terkait dengan demokrasi bahwa demokrasi akan menemukan ya sebuah titik ajalnya ya ketika sebuah kecurangan ataupun apa itu dimulai tidak hanya pada pemilu tapi juga pra pemilu maupun juga pasca pemilu dan ini pun juga sudah terang-terangan diungkap oleh beberapa pihak dan tentu kita sebagai publik dan juga rakyat Indonesia patut memberikan sebuah catatan merah terkait dengan pelaksanaan politik demokrasi yang liberal dan saya setuju dengan Pak Hasto tadi ya sama-sama namanya Kristianto ya beliau Hasto Kristianto kalau saya Hanif Kristianto bahwa demokrasi liberal demokrasi memang liberal. Kenapa ya? Karena berdasarkan sekularisme dan juga ditopang oleh liberal ya, yang semau politisi itu berbuat. Seperti itu Mas Nanang. Bung Hanif, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asto Kristianto bahwa semua orang bisa saling mengunci. Nah, apakah ini merupakan pertanda kemudorotan kalau dalam istilah fikih itu ya, kemudorotan yang paripurna dari sistem demokrasi liberal ini, Bung Hanif? Ya,
pelaksanaan demokrasi itu memang bergantung kepada aktor politik ya. Apakah mau dibawa kepada arah liberal ya, atau juga dibawa ke diktatorial ya. Ini kan bergantung ya penguasa yang ada di sebuah negaranya. Memang di praktiknya demokrasi di banyak negara itu juga berbeda-beda ya. Ada yang pakai tangan besi juga ada ya. Ada juga yang memang terkait dengan eh, permainan catur politik itu ya juga tadi saling mengunci. Nah, jadi kemudorotan itu memang lahir ya dari sistem yang mudorot gitu loh ya. Tidak perlu dipakai embel-embel oh ini liberal dan sebagainya. Demokrasi sendiri juga lahir dari kemudorotan ya. Bagaimana mungkin ya suara rakyat ya, kemudian juga jargonnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu mudah saja dikooptasi oleh penguasa ya, oleh elit politik. Apalagi juga dikooptasi oleh oligarki ya pada prakteknya saat ini. Sehingga rakyat lagi-lagi ya bukan sebagai subjek politik, tapi kembali lagi kepada objek. Nah, alhasil apa? Rakyat ini ya menjadi sebuah pesakitan ya. Korbannya itu rakyat ya. Nah, mereka berkuasa dengan segala cara itu mengatasnamakan atas nama rakyat. Nah, benar, rakyat yang mana? Ya tentu rakyat yang memilih mereka. Makanya presiden terpilih itu pun juga disampaikan bahwa bagi rakyat yang tidak memilihnya ini seolah-olah eh, dia tidak mendapatkan legitimasi publik kan gitu ya karena memang ada yang tidak memilih beliau kan di antara tiga pilihan kemarin. Nah, ini juga menunjukkan tadi kemudaratannya banyak sekali ya munculnya polarisasi, kemudian politik itu juga bisa rasanya masih feli kan gitu ya, menghalalkan segala cara ya kan, apakah itu nanti ada kediktatoran konstitusional atau bahkan muncul sebuah represifme ya melalui beragam cara ya, apakah itu melalui aparat keamanan maupun dengan ragam kalau ada yang kritis kemudian itu diteror dan sebagainya. Dan itu fakta-fakta juga menunjukkan seperti itu. Yang kita tidak inginkan adalah terkait dengan eh, rakyat yang ada di bawah ini yang muncul polarisasi ya. Kita juga sudah banyak belajar dari pemilu 2019. Kemudian ada untungnya pemilu 2024 ini tensinya tidak begitu meninggi ya, tapi masih membawa luka ya. Bahkan sebuah noda noda yang besar ya terkait dengan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif. Seperti itu, Mas Nanang. Bung Hanif, sebenarnya apa sih yang bisa dipelajari oleh masyarakat dari pemilu 2024 kemarin, Bung Hanif? Ya, pelajarannya penting banget ya. Yang pertama adalah ketidaktaatan kepada konstitusional, gitu ya. Nah, bagaimana seorang penguasa atau manusia itu mudah saja merubah aturannya. Jadi kadang-kadang kan kalau aturannya nggak cocok, aturannya dirubah, kan gitu ya. Nah ini kan karakteristik di dalam sebuah sistem politik ya, demokrasi. Soalnya juga terjadi perubahan undang-undang yang lain ya, yang juga undang-undang itu memuluskan para kapitalis, kemudian undang-undang yang tidak pro kepada rakyat, ya, undang-undang yang pro asing dan sebagainya. Nah itu yang terjadi kemarin kan gitu ya. Jadi 2024 ini sebuah pelajaran penting kaitannya dengan demokrasi. Yang kedua adalah pelajaran penting bahwa demokrasi itu tidak mengatasnamakan rakyat gitu kan. Rakyat itu hanya sebagai keset ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ini atas nama rakyat, itu atas kehendak rakyat. Ini rakyat yang menginginkan dan sebagainya. Ya, itu kan terakumulasi dengan jumlah perolehan suara ya, baik itu terkait dengan pilpres maupun pilihan legislatif ya. Seolah mereka mewakili jumlah rakyat yang seperti itu. Nah, padahal rakyat yang mana? Kemudian rakyat yang siapa? Apakah rakyat itu hanya sebagian kecil di antara mereka ya, mewakili keluarganya, partai politik atau elit mereka, atau jangan-jangan itu adalah suara sulapan gitu ya, atau manipulatif. Nah, ini kan eh, sebuah proses yang juga perlu menjadi catatan penting. Nah, yang ketiga dari pelajaran penting yang bisa kita ambil bahwa pemilihan pemilu itu bukan jalan sebuah menuju perubahan, hanya merubah orang aja, tidak sampai merubah kepada sebuah sistem. Karena sebetulnya yang dibutuhkan Indonesia adalah perubahan kepada sistem yang lebih baik. Ya, tidak hanya Indonesia yang maju. Ya percuma maju kalau sistemnya begini-begini saja. Gitu ya. Mau maju dari mana ya? Apalagi juga jargon-jargon kampanye pun juga jargon yang biasa. Ketika mereka mengambil, katakan contohnya makan siang, ya, kemudian banyak isu yang berkembang.
nanti mengurangi dana pos, dana pendidikan disunat dan sebagainya. Kemudian gimana praktek makan siang dan sebagainya. Padahal eh, tanpa makan siang pun sebenarnya banyak ya orang-orang yang peduli di luaran sana ya, yang itu tidak mewakili entitas pemerintahan itu sudah melakukan itu. Warung gratis, makan siang gratis dan sebagainya. Nah, syukur-syukur juga tidak hanya makan siang sebetulnya yang perlu dijamin, tapi ya menjamin ketersediaan ya sandang, pangan, dan papan rakyatnya. Nah, itu yang paling. Nah, yang terakhir pelajaran dari 2024 kemarin itu adalah munculnya polarisasi. Umat Islam juga terpolarisasi ya ke dalam kubu-kubu ya, kelompok-kelompok mereka ya. Nah, makanya bagi umat Islam ini mumpung ini bulan Ramadan juga ini saatnya kembali kepada syariah sebetulnya agar kehidupan lebih berkati ada gunanya membela satu, dua, dan tiga, dan empat, dan lima, dan siapapun itu yang nyata-nyata tidak membawa aspirasi bagi umat Islam ya karena sebetulnya umat Islam itu memiliki sistem politik sendiri yang khas dan juga memiliki sebuah aturan dalam bernegara, berbangsa yang juga itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan panduan dari Rasulullah, para khalifah dan juga para sahabat yang lain. Seperti itu Mas Nanang. Bung Hanif, dalam sistem demokrasi ini apakah rakyat itu bisa betul-betul bisa jadi pemerintah kan gitu ya? Kan faktanya bioskop, media itu dikuasai oleh penguasa dengan para kapitalis ini ya. Mereka menguasai segala-galanya, media dikuasai. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bisa rakyat itu berkuasa? Kan? Ya, berkuasa dalam tataran yang minimalis kan begitu ya. Lah kalau mereka kan juga mengatakan saya ini kan juga rakyat, rakyat yang terpilih kan gitu ya. Yang dipilih mendapatkan mandat dari jutaan eh, suara rakyat Indonesia yang diwakili dengan tadi ya suara yang sudah apa rekapitulis apa terekap tadi ya. Nah, itu ya. Nah, itu kan terjadi kalau secara mayoritas rakyat ya rakyat tidak punya kekuatan. Kadang-kadang para elit politik atau penguasa itu ketika sudah berada di atas menggunakan segala daya upayanya untuk apa? Ya untuk tadi mengeruk ya sumber kekayaan rakyat ya. Mengeruk segala sumber daya manusia ya dari rakyat dan juga mendistorsi rakyat. Bahkan sebetulnya yang ketika mereka berkuasa itu rakyat itu sudah sebenarnya tidak ada harganya kan gitu ya. Nah, kecuali nanti di dalam gimmick-gimmick politik ya. Misalnya ketika mau pemilu ya dikasihlah bantuan ya seperti sembako atau sebagainya itu dikira bantuan dari untuk meloloskan salah satu pasangan. Nah, eh, seperti itu. Makanya mau memerintah di mana posisi rakyatnya? Karena di dalam hierarki struktur demokrasi itu kan kalau kita lihat rakyat itu ada di bagian paling bawah yang menyangga, yang menopang kekuasaan. Nah, gitu ya. Nah, tinggal rakyat itu punya kesadaran politik atau tidak. Kalau rakyat punya kesadaran politik dan penguasanya itu adalah penguasa yang zalim, misalnya penguasa yang jahat, lalu rakyat itu melakukan kritik dan gerakan bersama-sama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar agar negara ini juga diatur oleh Islam misalnya. Nah, maka inilah rakyat yang bisa ya membuat sebuah perubahan. Dan sekali lagi eh, ketika seseorang itu duduk di dalam pemerintahan ini sebenarnya sebuah perwakilan aja kan gitu ya. Perwakilan dari rakyat ini. Nah, persoalannya apakah mereka betul-betul mewakili rakyat atau sekedar embel-embel di dadanya tulisan mewakili rakyat, mewakili jutaan rakyat Indonesia. Nah, seperti itu Mas Nana. Terakhir, Bung Hanif, ini apakah ada cara gitu ya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang ya cukup menderitakan rakyat? Emang ada caranya, Bung Hanif? Ya, kalau kita mau berpikir secara mendalam dan juga secara cemerlang, ya tentu segala sesuatu itu ada caranya, kan? Selalu ada jalan, ya, selalu ada yang baru. Nah, hanya cara-cara yang diambil bukan dengan cara yang kekerasan, sebagaimana misalnya kudeta, pemberontakan, itu bukan dengan cara itu. Nah, sebab apa? Ini terkait dengan manusia ya. Kalau kita ingin meng, apa, merubah atau membuat sebuah perubahan maka yang perlu dilakukan yang pertama adalah memunculkan kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang rusak. Nah, lalu kesadaran itu ketika ada yang rusak, maka ada
harus ada penggantinya. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh demokrasi, maka ya jangan menambal sulam demokrasi. Oh, ini yang bukan salah demokrasinya ya, ini salah orangnya. Padahal juga sama-sama salah juga ketika orang itu mengambil demokrasi yang faktanya menimbulkan kemadorotan ya, orang itu juga ikut salah. Nah, kan begitu ya. Maka ketika demokrasi itu menimbulkan maka harus ganti dengan sistem yang lain. Nah, tadi saya juga coba spill ya, bahwa ada politik Islam, politik yang bermakna mengurusi urusan umat, ya baik dalam negeri maupun luar negeri itu dengan apa? Ditopang oleh syariat Islam. Nah, yang pemimpinnya itu memang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kalau di dalam Al-Quran disebut ulil amri minkum. Nah, ulil amri itu yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, bukan ulil amri yang seperti sekarang ini ya contohnya. Apalagi dikait-kaitkan dengan, oh ini seperti sosok Umar ya, sosok Abu Bakar, Utsman, nah, sosok Ali misalnya itu kan dikaitkan dengan seperti itu. Sementara sistemnya tidak mengambil dari Islam ya, tapi sistemnya masih mengambil dari politik demokrasi yang di situ berwujud negara republik. Nah, itu yang pertama adalah membentuk merubah mindsetnya. Yang kedua adalah membentuk sebuah opini umum bahwa politik yang dijalankan ini tidak baik-baik saja. Maka mengajak semua elemen masyarakat, elemen rakyat, ya Anda tidak perlulah susah-susah mempertahankan demokrasi. Buat apa? Gitu ya. Kalau ada sistem yang lebih baik dari itu, yakni sistem Islam. Maka seharusnya energi terbesar umat ini adalah apa? Bagaimana mewujudkan tataran politik Islam di dalam kehidupan tadi. Yang ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, bahwa dari rakyatlah ini yang menginginkan sebuah perubahan atau penerapan Islam secara menyeluruh. Makanya edukasi di tengah-tengah umat kaitan dengan politik Islam, kemudian Islam sebagai jalan hidup, kemudian bagaimana Islam itu eh, mengatur sebuah kenegaraan, mulai dari hukum, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu terus digaungkan di tengah-tengah umat sehingga umat ini tidak lagi fobia, bahkan umat akan merindukan ya kapan sistem ini diterapkan ya. Ini bukan persoalan cepat atau lamanya, tapi ini adalah sebuah proses ya untuk melakukan edukasi dengan tamat sehingga umat ya rakyat nanti menginginkan tataran kehidupan yang ideal. Nah, kalau mau ideal ya dengan kehidupan Islam dan yang terakhir rakyat ya tidak boleh buta akan politik atau rakyat tidak boleh juga diam ketika melihat sebuah kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Maka rakyat di sini mempunyai tanggung jawab ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan penguasa ya kalau mereka kebijakannya salah ya. Meminta penguasa untuk menerapkan syariah. Itulah bagian dari rakyat. Siapapun nanti yang jadi presiden misalnya Pak Prabowo, maka beliau sebagai seorang muslim, maka ambillah syariat Islam sebagai jalan kemajuan untuk Indonesia lebih baik. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga kita tidak tersesat ya dalam berpolitik, tapi tersesat ke politik Islam. Istilah baru ini. Iya, karena sekarang ini lagi usum, sesat menyesatkan begitu. Baik, terima kasih Bung Anies. Semoga Bung Anies keluarga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarganya juga jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, pemirsa Khilafah News, demikianlah obrolan kita dengan Bung Hanif. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.